Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel RK Pro Rumah Kreatif Production. Dan saat ini saya kedatangan tamu dari YIN Sentur Jati Cirebon, mahasiswa ya. Dan beliau juga saat ini alhamdulillah masih menjabat menjadi pengurus cabang ya, pengurus cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia gitu, PMI singkatannya itu. Alhamdulillah kita akan berbincang-bincang dengan sahabat Ahmad, dan beliau adalah yang sangat militansi terhadap organisasi gitu. Pada saat ini insya Allah akan membahas perihal sepenting apakah gitu kan mahasiswa masuk organisasi, sepenting apakah organisasi untuk mahasiswa itu ya. Dan kira-kira sahabat Ahmad, ini kan musim pandemi gitu ya. Kira-kira seperti apakah kegiatan-kegiatan yang tepat untuk kita gitu kan, untuk dilakukan oleh kalangan kita, yang hal-hal yang positif gitu. Ya. Terima kasih sahabat Aib Ya. Untuk kegiatan-kegiatan yang bersifatnya positif gitu kan ya. Apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan. Mahasiswa itu banyaklah pengertiannya, ada yang disebut agen of control, agen of change dan sebagainya. Itu berbagai macam arti atau istilah gitu kan. Yeah. Nah, tetapi di pandemi ini, di situasi COVID-19 ini, kita harus bisa berkreativitas. Iya. Dengan hal yang positif. Dengan hal yang positif, ya contohnya misalkan mahasiswa ini membuka kayak angkringan, kafe gitu kan, kopi gitu kan, dan membuka kayak rumah buku, apa sih, rumah perpustakaan, ya, stand keliling atau apa. Nah itu artinya bisa manfaatkan gitu situasi yang kayak gini. Tapi jangan lupa lah, maksudnya terapkan 3M gitu kan. Iya. Jaga jarak gitu. Apalagi saat ini kan mungkin dari kalangan mahasiswa itu mestinya kita terbatasi lah, ruang gerak kita terbatasi oleh peraturan-peraturan yang ada saat ini gitu kan. Karena di musim pandemi seperti ini kan mestinya kan tidak boleh kerumunan banyak orang gitu kan, apalagi di organisasi kan kebanyakan kan kerumunan gitu kan, diskusi apa gitu kan, kongko atau apa gitu sama tamak gitu. Nah kira-kira organisasi itu penting enggak sih untuk mahasiswa gitu kan? Iya. Coba jelaskan untuk sahabat kita di RK Pro itu supaya kita pada paham penting enggak sih gitu organisasi untuk mahasiswa gitu. Ya, terima kasih. Jadi sahabat-sahabat RK Pro ya, kalau bagi saya sendiri nih ya, sahabat-sahabat RK Pro sangat penting ketika mahasiswa itu masuk ke sebuah organisasi gitu ya. Dengan latar apapun. Jadi di organisasi itu tidak melihat kita si kaya, kita si miskin. Artinya perekonomian yang kita kasta-kasta itu kita buang gitu kan. Buang adanya kasta gitu. Artinya kita sama rata gitu kan. Enggak melihat dia orang kaya, dia pejabat gitu kan. Dia orang tani, kita semua sama gitu di organisasi. Tapi kan yang membedakan itu bagaimana prosesnya gitu. Prosesnya. Sahabat RK Pro gitu. Saya kira seperti itulah. Jadi gini, untuk di organisasi sendiri itu mungkin ada pengkaderan gitu kan ya, ada pembentukan jati diri gitu kan, mungkin seperti itu ya. Iya. Untuk supaya menjadi mahasiswa yang dewasa gitu kan, tidak melulu untuk memikirkan hal-hal yang bersifat bersifat yang tidak penting lah gitu kan. Itu mungkin seperti itu ya. Kira-kira ada plus minusnya nggak sih untuk masuk organisasi itu? Barangkali nanti ada yang tanya-tanya gitu kan. Kira-kira kita sebagai mahasiswa itu masuk organisasi rugi enggak gitu kan? Apa pentingnya dan plus minusnya seperti apa kan? Pasti ada yang bertanya seperti itu kan. Nah, coba jelaskan, barangkali ada yang bertanya seperti itu gitu kan, dari kalangan RK sendiri gitu. Ya, kalau dari saya sendiri ya, buat sahabat-sahabat RK Pro nih ya, keuntungan dan kerugian itu harusnya balance. Ya, seimbang. Kita harus balance antara keuntungan dan kerugian. Karena ketika kita masuk organisasi,
kita harus mempunyai apa ya, harus punya jati diri lah, jati diri, terus harus punya bagaimana nanti ke depannya menjadi apa gitu. Jadi kita harus balance. Misalkan keuntungan di organisasi, contohnya ya, iya, kita dapat relasi. Ini plusnya ya, plusnya lah. Ya, ini plusnya lah. Kita dapat relasi ini pertama sebagai TK Pro di organisasi. Yang kedua, kita menjadi satu rahmi. Menjalin satu rahmi. Satu rahmi. Nah, artinya satu rahmi ini kita tidak bakal putus lah. Jadi organisasi yang apa ya, berkelanjutan gitu. Tidak hanya menguntungkan tidak hanya satu periode gitu kan, apa sih bahasanya tuh apa sih ya, intinya jangan putus lah satu rahmi. Berarti walaupun kita sudah selesai di organisasi tersebut, kita masih tetap satu rahmi gitu. Tetap jalin satu rahmi dan kemudian membangun kekeluargaan kita, sahabat kita gitu kan. Dan kerugiannya ya, kalau kerugiannya sih biasanya ada ini seleksi alam. Seleksi alam. Itu kerugian biasanya. Karena mungkin IPK yang turun gitu kan. Iya. Dan ya istilahnya kan di kelas ya dikucilkan gitu. Itu banyak sekali sahabat TK Pro gitu kan. Artinya kita harus menerima sekuensi itu. Ketika kita masuk organisasi itu kan sahabat-sahabat TK Pro, ya kita harus menerima gitu kan. Keuntungan dan kerugian plus minus lah kan. Saya kira itulah sahabat-sahabat TK Pro gitu kan. Dan mungkin ada pesan-pesan untuk dari sahabat Amak untuk sahabat RK Pro gitu kan. Iya. Barangkali nih masih ada yang grogi, masih ada yang kurang yakin dengan nanti rugi lah kita masuk organisasi, kita udah bayar mahal kan, apalagi di kuliah istilahnya negeri kan, pasti kan bayarnya mahal, nanti kan nilainya jeblok, terus tidak ada keunggulan di diri kita, nanti kan malah rugi hasilnya. Nah itu mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat RK Pro dan kemudian yang melihat channel ini gitu kan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di dalam hati mereka gitu kan. Kira-kira pesan-pesan seperti apa gitu supaya jangan terjerumus di hal-hal yang negatif gitu. Ya, mungkin ada pesan-pesan untuk sahabat RK Pro. Untuk sahabat-sahabat RK Pro nih ya, pesannya jadi di organisasi itu kita jangan mencari kehidupan, ya kan? Tapi kita mencari silaturahminya, kita mencari relasinya gitu. Jadi kita itu di organisasi ya, kita harus bisa menghidupkan organisasi itu. Karena organisasi itu ya hanya benda mati. Benda mati. Iya. Jadi hanya sekedar wadah. Hanya sekedar wadah aja gitu kan. Nah, menghidupkan anak kita sendiri. Iya, menghidupkan kita sendiri gitu kan. Jadi wadah ini sekiranya ini ya bermanfaat, bisa hidup kan, gitu kan, bisa berbagi kepada orang lain. Gitu kan. Terus kata siapa tuh yang hidup-hidupkan organisasi? Siapa tuh? Ada yang bilang seperti itu kan, iya. Hidup-hidupkan organisasi, jangan mencari kehidupan di organisasi. Iya, ada kata-kata segitu ya. Iya, ada kan, slogan lah ya. Iya, kebanyakan kan sekarang kan, mohon maaf ini ya untuk mungkin siapa yang menjalani di organisasi tersebut gitu kan. Sekarang kan banyak yang mencari kehidupan di organisasi gitu kan. Contohnya gitu kan, kayak istilahnya aktif enggak gitu kan, tapi membawa-bawa nama organisasi, mau kerja itu bawa organisasi, nih saya alumni organisasi ini gitu. Dan nanti kan pasti ada seniornya kan, dan itu kan bisa mencari kehidupan di organisasi kan, padahal kan aktifnya enggak gitu kan. Nah seperti itu kan banyak, ada yang mungkin kader-kader proposal gitu kan, banyak kan itu kan, hanya sekedar ada proposal. Iya, pulang lagi nanti kan uangnya mungkin bisa dibagi-bagi gitu kan, dan banyak seperti itu. Nah kira-kira untuk menanggulangi hal seperti itu bagaimana kira-kira? Kan sekarang kan banyak itu hal seperti itu. Jadi bahkan mahasiswa kupu pun enggan untuk masuk organisasi karena organisatorisnya pun seperti itu gitu kan. Nah untuk menanggulangi hal seperti itu bagaimana? Kalau cara menanggulangi itu ya ini sahabat-sahabat TK Pro. Kalau bagi saya sendiri nih, cara menanggulangi itu ya dari kita sendiri.
sendiri. Introspeksi gitu. Dari introspeksi diri lah ya. Ya, apa namanya kalau itu muhasabah lah. Muhasabah. Iya, muhasabah. Menurut bahasa pesantren ya. Pesantren lah. Artinya kita harus bisa introspeksi diri. Karena ya bagaimanapun ya kita yang menjalani meditasi. Ya cara menanggulanginya seperti muhasabah diri, terus ya yang kedua itu bisa lihat dari si kader ini dulu di kader sama siapa gitu. Pasti kan anggota ini mengikuti seniornya gitu kan. Mau tidak mau gitu kan, Iya. sama siapa gitu. Nah, ikutnya sama siapa gitu. Nah, siapa kan biasa gitu Iya. organisasi itu. Bahkan sekarang tuh kan banyak yang kabur dari organisasi. Iya. Karena mungkin di dalam organisasinya ya banyak orang yang istilahnya tadi numpang hidup di organisasi, kemudian banyak yang jelek di organisasi gitu. Nah, kira-kira menanggulangi hal seperti itu seperti apa gitu, dan bagaimana gitu. Kalau dari saya sendiri cara menanggulanginya itu kita harus pendekatan emosional. Artinya kita harus mendekat kepada si yang mau berbaur lah dengan dia. Biasanya kan dia masuk terus kemana gitu, hilang gitu kan. Saya nggak tahu hilangnya ini kemana gitu. Hilangnya kemana gitu. Iya, padahal di database itu ada. Ya. Iya, karena memang mestinya di database itu banyak ya. Banyak. Bahkan misalkan gitu ya, di database 1000 ya aktif cuma 10 gitu. 20 itu kan sudah hukum alam mungkin. Hukum alam. Nah itu maksudnya kemana gitu kan? Kemana? Cari gitu kan. Dan banyak sih ya, banyak yang seperti itu ya. Nah, saya tuh kadang mempertanyakan seperti itu ya. Kira-kira apa nih akibatnya bisa seperti itu gitu. Sebabnya bisa mengakibatkan seperti itu bagaimana gitu. Pasti kan ada sebab kan. Tidak mungkin ada akibat lalu nggak ada sebab. Tapi itu kan nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Pasti ketika ada akibat ya mesti belakangnya ada sebab kan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau sahabat Amak ini kan sudah senior ya, maksudnya sudah senior. Nah, kira-kira dari kacamata seperti itu apa gitu kan sebabnya gitu, bisa adanya akibat seperti itu? Sebabnya mungkin ini ya kedekatan pengurus gitu. Kedekatan pengurus, terus pengurusnya tidak bisa kontrol. Ya. Tapi yang saya alami ya sebagai dulu gitu ya, saya pro. Ya saya alami ketika sudah masa-masa penerimaan itu, ketika saya WA atau DM atau apa, misalnya saya modus. Ada sih bukan bermaksud seperti itu gitu kan. Artinya saya tuh ingin pendekatan, dia suka apa, dia hobinya apa, ya. Dia suka buku ya, saya buku gitu kan. Tapi kadang seperti itu. Bahkan sekarang kan ada istilah kader biologis. Nah itu kan pasti ada kan tentu ya. Iya, Kira-kira modusnya itu kan ya tadi dikatakan itu kan mungkin seperti itu berpikirnya gitu. Iya. Modus ini masa dekatnya hanya sekedar sama kader cewek gitu. Iya. Kader perempuan, kader laki-lakinya nggak ada yang ngurus mungkin seperti itu gitu kan, alasan modusnya mungkin Iya, seperti itu. ya. Nah, kira-kira untuk penanggulangan seperti apa dan bagaimana? Kalau seperti itu apa ya? Dari sifat orang sebenarnya mungkin iya. Soalnya susah sih. Kadang kita yang sudah menasihati seorang itu jangan apa ya, mengincar cewek aja, itu pasti salah. Dia mengincar si cewek itu. Iya. Berarti kembali lagi ke orangnya, lagi kembali ke orangnya sahabat-sahabat. Saya kepada orangnya, kalau sudah menasihati, udah ngobrolin, tolonglah yang kader cowok itu di WA, di DM. Tapi nyatanya apa? Iya. Kebanyakan cewek, saya yakin Cewek yang didekati itu, Iya, apalagi yang ceweknya itu agak ya gimana gitu kan? Iya. Kelihatannya seperti apa ya? Ya indah dalam dilihat ya. Nilai seninya ada gitu. Iya. Ya mungkin itu ya. Mungkin itu sahabat-sahabat ya. Pasti sangat penting mahasiswa itu kan sahabat Amak itu sangat penting mahasiswa masuk organisasi. Karena di dalam organisasi sendiri itu pasti ada nilai plus yang sangat banyak dan tak lain mesti ada nilai negatifnya juga. Karena setiap hal apapun itu pasti ada plus
di organisasi itu ya nilai itu banyak loh sahabat-sahabat, bisa mendapat wawasan lebih gitu kan, bisa membangun relasi gitu kan, dan bisa apa lagi tadi sahabat, bisa ya tadi membangun relasi, mau silaturahmi, dan bisa membentuk jati diri gitu kan. Dan banyak ya di kalangan mahasiswa itu labelnya mahasiswa, tapi ketika ditanya dia nggak paham karena mohon maaf tidak masuk organisasi gitu. Mending mahasiswa akademis gitu kan, akademis masih mending ya, masih mending karena istilahnya masih ada yang dicari gitu. Kalau misalkan kita masuk kampus hanya sekedar mencari jasa, itu untuk apa gitu kan? Sekarang aduh udah sangat miris ya, apalagi dengan adanya degradasi moral itu kan, mahasiswa moralnya sudah ambruk gitu kan, dan kemudian mahasiswa zaman sekarang tidak suka baca buku gitu kan. Mungkin itulah yang realita saat ini terjadi gitu kan. Untuk kalangan sahabat RK Pro itu kalau misalkan mau masuk organisasi jangan ragu-ragu ya, karena ini contohnya ya, ini sahabat Amak ini sudah sukses masuknya ya. Saya punya satu pesan lagi ya, sahabat RK Pro ya. Bisa saja ini kalau ketika kita menjadi aktivis, kita jangan lupa akademis ya. Kalau kita menjadi akademis, kita jangan lupa aktivis. Artinya kita harus bisa imbang, karena maaf ya yang saya terjadi saat ini kadang aktivisnya sok aktivis ya, tapi akademisnya lemah ya. Terus kebalikannya, dia udah masuk organisasi itu tapi akademisnya jalan terus sudah naik, si aktivisnya dia lemah ya. Ya mungkin itu ya plus minusnya gitu kan. Ya kalau bisa imbang lah, karena kalau zaman sekarang sih ya maksudnya kita harus membutuhkan itu sih, maksudnya keseimbangan ya. Dan mungkin itu ya sahabat-sahabat, jadi jangan terpaku dengan satu fun gitu kan, karena masih banyak fun-fun yang lain yang mesti kita gapai gitu. Dan mau masuk akademis, mau masuk organisasi gitu kan, jangan lupa belajar gitu, seperti itu ya. Karena memang sekarang itu kan sudah mulai turun nilai bacanya gitu kan. Jadi untuk para pengais ilmu jangan sampai turun dengan semangatannya, dengan keoptimisannya gitu kan. Walaupun di musim pandemi seperti ini, ayolah kita bangkit untuk melawan kemalasan kita, untuk bangkit melawan keadaan gitu kan. Teruslah berproses, terus semangat gitu. Intinya menurut Pramudia Anantatur itu ya, proses hingga akhir selamat gitu kan. Itu kan ucapan daripada pendekar pena gitu. Pramudia Anantatur gitu, seorang penulis yang sangat hebat lah, sastrawan ya. Iya itu. Mungkin hanya seperti itu ya sahabat-sahabat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.